Halo semua, saya Dr. Adam Maulana. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat. Begitu juga dengan keluarga tercinta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, tetapi cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah setelah mandi atau mencuci rambut, air sabun masuk ke dalam telinga? Sebagian orang mungkin langsung menganggapnya sebagai hal biasa. Namun, jika setelah itu telinga terasa gatal, tidak nyaman, nyeri, atau bahkan mengeluarkan cairan, tentu kita mulai bertanya-tanya, apakah air sabun bisa menjadi penyebabnya? Jawabannya perlu kita pahami dengan baik. Air sabun pada dasarnya tidak secara langsung membuat liang telinga menghasilkan nanah. Namun, bahan yang terdapat dalam sabun dapat menyebabkan iritasi pada kulit liang telinga pada sebagian orang, terutama jika telinga cukup sensitif atau paparan terjadi berulang kali. Liang telinga memiliki lapisan kulit yang berfungsi sebagai perlindungan alami. Di dalamnya juga terdapat zat pelindung yang membantu menjaga kondisi telinga. Ketika terlalu sering terkena air, sabun, atau bahan pembersih tertentu, keseimbangan alami pada kulit tersebut dapat terganggu. Akibatnya, kulit liang telinga bisa menjadi lebih kering, gatal, kemerahan, atau terasa perih. Masalahnya tidak berhenti di situ. Ketika telinga terasa gatal, seseorang terkadang secara refleks ingin membersihkannya menggunakan cotton bud, jari, atau benda lainnya. Padahal, kebiasaan tersebut justru dapat membuat kulit liang telinga mengalami gesekan dan iritasi tambahan. Jika kondisi kulit sudah mengalami gangguan, lingkungan di dalam liang telinga dapat menjadi lebih mudah mengalami peradangan. Dalam keadaan tertentu, kondisi ini dapat berkembang menjadi infeksi pada liang telinga yang dikenal sebagai otitis eksterna. Nah, pada kondisi seperti inilah cairan dari telinga dapat muncul. Cairan tersebut bisa berbeda-beda bentuknya, mulai dari cairan bening hingga cairan yang lebih kental. Jika terdapat cairan yang menyerupai nanah, berbau tidak sedap, disertai rasa nyeri, bengkak, atau pendengaran terasa berkurang, kondisi tersebut sebaiknya tidak dianggap sebagai efek biasa setelah mandi. Ada satu hal penting yang perlu saya tekankan. Tidak semua cairan yang keluar dari telinga disebabkan oleh air sabun. Ada berbagai kemungkinan lain yang dapat menyebabkan telinga mengeluarkan cairan. Karena itu, kita tidak boleh langsung menyimpulkan penyebabnya hanya berdasarkan satu kejadian. Jika keluhan muncul setelah mandi, jangan panik. Langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah menjaga bagian luar telinga tetap kering. Gunakan handuk bersih untuk mengeringkan daun telinga secara perlahan. Hindari memasukkan cotton bud terlalu dalam. Hindari juga menggunakan benda seperti korek, penjepit, atau benda lainnya untuk mengorek telinga. Mengapa? Karena kulit di dalam liang telinga sangat sensitif. Kita mungkin merasa sedang membersihkannya, tetapi tanpa disadari tindakan tersebut dapat menyebabkan iritasi dan membuat masalah menjadi lebih sulit ditangani. Selain itu, jangan sembarangan memasukkan minyak, cairan pembersih, atau obat tetes ke dalam telinga ketika penyebab keluhan belum diketahui. Beberapa kondisi telinga membutuhkan penanganan yang berbeda. Karena itu, pemeriksaan oleh dokter menjadi pilihan yang lebih aman jika keluhan menetap, terutama jika telinga terasa semakin tidak nyaman, nyeri, bengkak, gatal berat, mengeluarkan cairan, atau pendengaran mengalami perubahan. Teman-teman, telinga sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjaga kebersihannya sendiri. Kita tidak perlu terlalu sering membersihkan bagian dalam telinga. Yang lebih penting adalah menjaga telinga tetap kering, tidak memasukkan benda asing, dan memberikan perhatian ketika muncul perubahan yang tidak biasa. Jadi, apakah air sabun bisa membuat liang telinga bernanah? Secara langsung, umumnya tidak. Namun, paparan sabun dapat menyebabkan iritasi pada sebagian orang. Iritasi yang kemudian diperburuk oleh kebiasaan mengorek telinga dapat berkontribusi terhadap peradangan dan infeksi pada liang telinga, yang pada akhirnya bisa disertai keluarnya cairan. Jika Anda mengalami keluhan seperti ini, jangan mencoba menebak-nebak sendiri. Perhatikan gejalanya dan, jika menetap atau semakin mengganggu, konsultasikan dengan dokter, terutama dokter THT. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda lebih memahami bagaimana cara menjaga kesehatan telinga dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai pesan moral dari saya, jangan menunggu telinga terasa bermasalah baru kita peduli. Hal-hal kecil seperti menjaga telinga tetap kering, tidak mengorek terlalu dalam, dan tidak menggunakan bahan sembarangan adalah bentuk sederhana dari rasa sayang kepada diri sendiri. Ingat, menjaga kesehatan bukan tentang melakukan sesuatu yang berlebihan, tetapi tentang memberikan perhatian yang tepat sebelum masalah menjadi lebih besar.
Saya Dr. Adam Maulana. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan bersama keluarga. Sampai bertemu di pembahasan kesehatan berikutnya.